Halo, bertemu lagi dengan saya, Dr. Sugiri Tama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur histologi kelenjar ludah. Materi ini sangat sesuai untuk mahasiswa kedokteran tentunya, kemudian mahasiswa kedokteran gigi, keperawatan, kemudian kesehatan yang lain, contohnya fisioterapi, ya. Atau siapapun yang ingin mengetahui tentang apa yang ada di dalam kelenjar ludah kita, bagaimana sel-selnya bekerja untuk menghasilkan ludah atau saliva, kemudian apa peran saliva bagi kesehatan rongga mulut khususnya, dan beberapa kelainan yang menyangkut kelenjar ludah ini. Nah, pada video kali ini, pertama saya akan bahas tentang apa itu kelenjar ludah, ya. Kemudian bagaimana strukturnya secara umum, kemudian pembagiannya, karena ada kelenjar ludah mayor dan juga kelenjar ludah minor, kemudian bagaimana struktur histologinya. Mulai dari asini, ya, yang kita sebut sebagai unit fungsional untuk memproduksi saliva, ya, dan berbagai jenisnya. Kemudian ada saluran-saluran dari kelenjar ini. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana ludah diproduksi, ya, yaitu mulai dari dihasilkan, kemudian dimodifikasi, apa komposisinya, ya, yang nanti akan mempengaruhi apa peran penting dari saliva bagi kesehatan kita, khususnya kesehatan rongga mulut, dan terakhir ada beberapa contoh dari kelainan yang menyangkut saliva, ya, baik itu produksinya maupun gangguan pada struktur dari saliva, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memulai materi ini. Mari kita ikuti, ya, presentasi ini. Kita mulai dari pengertian apa itu kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah adalah sekelompok kelenjar, tentunya kelenjar eksokrin. Jadi bedakan dengan apa yang disebut dengan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini memproduksi sesuatu. Kalau konteksnya kelenjar ludah adalah memproduksi liur atau saliva yang nanti akan diantarkan oleh sebuah tabung yang disebut dengan ductus ke rongga mulut, dan dia akan berperan di sini. Bisa dilihat pada gambar, ada kelenjar ludah mayor yang terlihat di sini. Ini kelenjar ludah parotis, kemudian ini submandibularis, ini sublingualis dengan masing-masing duktusnya. Nah, kemudian saliva itu sendiri adalah cairan biologis yang tentu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini, memiliki komposisi yang kompleks, ya. Dia berperan untuk melindungi, melapisi rongga mulut bagian dalam, bukan hanya fungsinya untuk membasahi, tapi dia memiliki fungsi yang sangat banyak, sehingga perannya sangat penting, khususnya dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Nah, untuk diketahui, embriologi dari kelenjar-kelenjar ludah ini, semua awalnya berasal dari epitel permukaan yang ada di rongga mulut. Ini terjadi pada saat kita embrio, kemudian mengalami invaginasi atau tumbuh ke bawah, yaitu ke arah lamina propria yang berada di bawahnya, dan kemudian akan membentuk kelenjar, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, bagaimana struktur atau susunan dari kelenjar ludah? Secara umum, kita bisa bagi penyusunnya. Ada unit fungsional, yaitu yang menghasilkan air liur serta memodifikasinya. Ada juga struktur pendukungnya atau penyokongnya, ya. Sehingga kita bisa menjadi bagi dua penyusun dari kelenjar ludah. Ada bagian parenhim seperti terlihat di gambar. Ini adalah bagian parenhim. Kalau kita besarkan seperti ini adalah unit fungsional di mana air liur atau saliva dihasilkan pada struktur yang disebut dengan asini, kemudian akan dimodifikasi dan akan disalurkan melalui serangkaian duktus-duktus
yang kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Nah, bagian fungsional ini didukung oleh stroma, yaitu secara umum adalah jaringan ikat, mulai dari yang membentuk kapsul, yaitu bagian terluar dari kelenjar ludah, yang kemudian akan masuk ke dalam, menembus parenkim, membentuk septum-septum, dan kemudian membagi parenkim menjadi ruangan-ruangan yang lebih kecil, yang disebut dengan lobulus. Mulai dari lobus, kemudian lebih kecil lagi disebut dengan lobulus. Nah, di dalam lobulus itulah lokasi dari unit fungsional atau parenkim ini. Fungsi stroma tidak semata-mata hanya melindungi atau mendukung, tapi juga memfasilitasi untuk masuknya pembuluh darah, ya, arteri, kemudian tempat juga berjalannya vena, begitu juga dengan pembuluh limfe dan saraf. Nah, itulah penyusun dari kelenjar ludah. Kalau bisa saya review lagi, yaitu disusun oleh dua komponen, yaitu parenkim dan stroma. Nah, parenkim itu adalah unit fungsionalnya, sedangkan stromanya adalah jaringan penunjang atau penyokong. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi, yaitu kita mulai dari asinusnya, yaitu bagian dari kelenjar ludah, yaitu bagian terminal istilahnya, bagian paling ujung. Nah, kalau kita telusuri, ini sebuah duktus, nanti kita bahas lebih detail, ada beberapa istilah. Kemudian pada ujungnya sekali, itu diisi oleh asini. Nah, tadi sudah dibahas, asini ini adalah bagian dari parenkim bersama-sama dengan duktus. Asini dari kelenjar ludah itu bisa kita lihat struktur selnya. Ada 3 jenis sel yang menyusun asini ini. Yang pertama adalah ada sel yang disebut dengan sel serosa. Seperti terlihat di gambar, ini adalah serous cell. Nah, seperti namanya serous, dia memproduksi saliva yang jenisnya relatif encer atau watery, seperti air. Nah, di sini juga terlihat bentuk selnya yang akan kita bahas lebih detail pada slide berikutnya untuk membedakan dengan yang jenis mukus. Nah, di sini kita fokus mengenali 3 jenis sel yang menyusun asini dari kelenjar ludah, yaitu ada kelenjar serous seperti ditunjuk ini, menghasilkan produk yang watery atau seperti air, dan kaya dengan enzim, nah, yaitu khususnya amilase. Sehingga kita bisa lihat nanti salah satu peran dari kelenjar ludah adalah untuk memulai pencernaan dari karbohidrat, yaitu dimulai dari rongga mulut. Kemudian sel yang kedua namanya sel mukus, seperti terlihat di gambar, lebih terang dibandingkan dengan sel serous, ya, menghasilkan produk yang lebih pekat atau lebih seperti gel atau disebut dengan mukus. Produknya kaya dengan glikoprotein, di mana peran pentingnya adalah untuk sebagai pelicin atau pelumas atau melindungi bagian dalam dari rongga mulut khususnya saat kita melakukan aktivitas mengunyah. Nah, itu sel yang kedua. Kemudian sel yang ketiga namanya myoepitel. Nah, sel ini mirip seperti otot polos, bisa berkontraksi, ya, sehingga peran pentingnya adalah untuk berkontraksi dengan tujuan memeras cairan atau saliva yang dihasilkan oleh asini serous dan asini mukus. Nah, itulah ketiga jenis sel yang menyusun asini dari kelenjar ludah, yaitu ada sel serosa, sel mukosa, dan sel myoepitel. Nah, pada slide berikutnya kita lihat lebih detail bedanya masing-masing jenis sel ini, ya. Tadi sudah disebutkan ada 3 jenis sel, ya. Kita bandingkan sekarang sel serosa dengan sel mukosa, ya.
Nah, sel serosa seperti terlihat di gambar ini, juga di gambar sebelumnya, penampakannya lebih gelap dibandingkan dengan sel mukosa. Bentuknya berbeda. Sel serosa berbentuk piramid, sedangkan sel mukosa itu bisa berbentuk kubus atau kolumner. Kemudian perhatikan inti selnya. Pada sel jenis serosa, inti selnya relatif bulat, lokasinya di sepertiga bawah dari sel. Sedangkan pada sel yang jenis mukosa, epitelnya pipi, lokasinya dekat dengan dasar dari sel. Kemudian itu perbedaan morfologinya, ya, dari bentuk selnya, kemudian relatif pewarnaan selnya, inti selnya, mulai dari bentuknya sampai lokasi dari inti selnya. Tadi juga sudah disinggung, ya, sel jenis serosa itu menghasilkan air liur yang agak encer, kaya dengan protein, ya, mengandung lisosim dan juga amilase, ya. Nah, lisosim perannya adalah sebagai antibakteri. Sedangkan yang mukosa menghasilkan mukus, yaitu saliva yang lebih seperti lendir, seperti gel, fungsinya untuk pelumasan, karena dia kaya dengan glikoprotein. Nah, sehingga kalau lihat perannya, masing-masing jenis sel ini, yang serosa lebih pada pencernaan awal dari karbohidrat khususnya, kemudian berperan sebagai antibakteri. Sedangkan yang mukosa itu berperan dalam pelumasan, ya, membentuk bolus. Bolus itu adalah makanan yang masuk ke rongga mulut kita kunyah. Kemudian setelah cukup halus kita akan telan, itu namanya bolus, ya. Dan pada saat yang bersamaan karena sifatnya licin, dia akan melindungi bagian dalam dari rongga mulut yang disebut dengan mukosa, ya. Nah, itulah perbedaan dari sel serosa dan mukosa. Nah, ini gambaran histologinya seperti ini. Kalau lihat di bawah mikroskop, yang di sebelah kiri ini menunjukkan dominan sel-sel serosa. Ini yang saya tunjuk. Kita akan lihat lebih detail nanti, ini jenis kelenjar ludah apa. Tapi sekarang kita fokus melihat perbedaan histologi dari sel serosa dan mukosa di sebelah kanan, ya. Ini sel serosa. Penampakannya lebih gelap, ya. Kemudian bandingkan dengan sel mukosa yang saya tunjuk ini, penampakannya lebih terang, ya. Kemudian lihat juga inti selnya, di sini bulat, lokasinya sepertiga bawah, ya. Nah, kemudian di sini pipih, lokasinya dekat dengan dasar dari sel. Nah, itulah perbedaan penampakannya. Nanti bisa kita lihat pada masing-masing jenis dari kelenjar ludah, penampakannya di bawah mikroskop. Nah, sedangkan struktur lainnya yang terlihat di sini, misalnya duktus, ya, di sini juga ada duktus, ya, dengan berbagai jenisnya. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kita sebelum masuk ke hal lain, kita lihat sekarang struktur dari sel ketiga yang menyusun asini. Yaitu tadi kita udah lihat lebih detail sel serosa dan sel mukosa. Sekarang kita lihat sel yang jenis ketiga, yang nomor 3, yaitu sel mioepitel. Nah, sel mioepitel ini disebut juga sebagai sel basket, ya. Tentu ada alasannya. Kenapa disebut begitu, ya? Karena bentuk dari sel mioepitel ini ada yang menyebutkan bentuknya seperti bintang, ada seperti gurita. Karena dia memang memiliki tonjolan-tonjolan yang seperti menyelimuti sel-sel asini dan juga bagian awal dari duktus. Seperti terlihat di gambar, ya. Nah, sehingga itulah alasannya dia disebut sebagai sel basket. Karena membungkus unit sekretori, yaitu asini, baik asini yang jenis serosa maupun mukosa, ya. Nah, sitoplasma dari sel-sel mioepitel ini memiliki protein khusus seperti yang didapatkan di sel-sel otot, yaitu ada protein aktin dan miosin yang menyebabkan sel ini memiliki kemampuan untuk kontraksi. Nah, ketika sel ini kontraksi, bisa dibayangkan dia seperti akan menekan bagian luar dari sel-sel asini, atau dengan kata lain dia akan memencet atau
menekan dari luar asini ini, sehingga dengan demikian dia akan bisa mendorong saliva yang sudah dikeluarkan oleh sel-sel asini, dikeluarkan keluar menuju ductus. Itulah fungsi utamanya. Kemudian fungsi lainnya tentu untuk kelancaran dari aliran saliva, sehingga bisa mencegah terjadinya sumatan di ductus-ductus tersebut, dan juga mencegah terjadinya aliran balik dari saliva. Jadi sangat berbahaya kalau saliva sudah sampai di rongga mulut. Kita tahu rongga mulut ada banyak bakteri di sana. Kemudian kalau sampai terjadi aliran balik, maka bakteri bisa masuk ke unit-unit parenhim dari kelenjar ludah. Karena adanya unit kontraktil ini yang disebut dengan sel mioepitel, maka hal tersebut bisa dicegah. Nah, posisi dari sel mioepitel ini, kalau kita lihat posisinya, yaitu berada di bagian luar sel-sel asini, tapi di dalam dari basa lamina. Jadi bisa kita pahami bahwa bagian terluar dari masing-masing asini ini dibungkus oleh basa lamina. Kemudian di dalamnya ada sel mioepitel, kemudian di dalamnya baru ada sel-sel asini, yaitu serosa dan mukosa. Nah, berikutnya setelah kita paham apa itu asini, ya, yaitu di mana dikeluarkan saliva primer namanya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang hal tersebut. Yang jenisnya tadi udah saya sebutkan, selnya ada 3, ada serosa, mukosa, dan mioepitel, yang di bagian luarnya dibungkus oleh lamina basalis. Nah, sekarang kita bahas ductus. Karena seperti pernyataan pertama tadi, ini adalah kelenjar eksokrin, jadi memiliki ductus ya, untuk mengantarkan produknya ke rongga mulut. Nah, sebelum saliva yang dibuat di asini-asini ini sampai ke rongga mulut, dia harus melewati serangkaian ductus. Ductus ini, kalau kita lihat detailnya, ada yang berlokasi di dalam lobulus, namanya intralobuler. Ada juga yang kemudian sudah berlokasi di luar lobulus, ya, yaitu ekstralobuler. Apa urutannya? Mulai dari asinus sebelum sampai ke rongga mulut, yaitu dia harus melewati ductus intercalaris atau intercalated duct, ya. Kemudian dia akan melewati striated duct, ya, ductus striatus. Ini masih berlokasi intralobuler, ya. Kemudian setelah itu dia melewati saluran yang lebih besar lagi yang mengumpulkan dari banyak lobulus, yaitu saluran excretorius. Nah, semakin ke arah rongga mulut, ukuran dari ductusnya semakin membesar, ya. Epitel yang melapisi juga akan mengalami perubahan secara gradual, ya. Mulai dari kubus yang selapis, kemudian kolumner rendah, ya. Kemudian menjadi kolumner, kemudian kolumner berlapis, kemudian mendekati rongga mulut, akan sesuai dengan epitel yang melapisi rongga mulut, yaitu berlapis pipih. Nah, itulah terjadi perubahan dari epitel. Kemudian dipahami juga, ya, harus diketahui bahwa air liur yang dibuat di masing-masing asini ini tidak serta-merta kemudian dikeluarkan ke rongga mulut, tapi akan mengalami modifikasi saat dia melewati ductus-ductus ini, khususnya pada ductus striatus mengalami modifikasi, ya, sehingga saliva yang kemudian sampai di rongga mulut itu mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang dihasilkan di masing-masing asini ini, ya. Nah, itulah urutannya ductus-ductusnya, ya. Kalau saya bisa review lagi dari asinus, ductus intercalaris, ductus striatus, kemudian ductus excretorius, baru sampai ke rongga mulut, ya. Kita lihat kemudian nanti masing-masing dari ductus ini apa strukturnya yang menyusun ductus-ductus tersebut. Seperti terlihat di gambar, ini kita review lagi. Ini adalah asini, kemudian ada sel mioepitel. Dia akan berlanjut kemudian ke ductus yang paling kecil, yang pertama kali
saliva akan sampai setelah dari asini, yaitu ductus intercalaris. Nah, kalau lihat strukturnya, ini tentu yang paling kecil ya diameternya dibandingkan dengan ductus yang lain. Tidak ada banyak modifikasi di sini ya dari saliva ya. Dilapisi biasanya oleh epitel kuboid atau epitel yang lebih rendah dari kuboid, yaitu di sini ya. Ini. Nah, kemudian masuk ke saluran yang lebih besar. Ini masih lokasinya di dalam lobulus ya. Namanya ductus striatus. Nah, epitelnya lebih tinggi dibandingkan dengan ductus intercalatus ya, yaitu bisa mulai dari kolumner ya, kolumner selapis. Nah, kenapa disebut ductus striatus? Karena tampilannya di bawah mikroskop seperti memiliki garis-garis, terutama pada bagian dasar dari selnya ya. Nah, tentu ada artinya ini ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Pahami dulu sekarang gambaran histologinya. Kenapa disebut ductus striatus? Karena ada banyak garis-garis di sini ya. Kemudian dari ductus striatus saliva akan diantarkan ke ductus yang lebih besar ya. Namanya ductus excretorius. Ini biasanya sudah berada di luar lobulus ya. Diameternya besar, epitelnya melapisi berlapis ya. Mulai dari kolumner berlapis semu sampai kolumner berlapis. Kemudian dia akan bermuara di rongga mulut seperti tadi sudah disebutkan secara bertahap mendekati rongga mulut epitelnya akan berubah menjadi pipih. Nah, itulah secara umum ya ductus-ductus yang harus dilewati oleh saliva setelah diproduksi di asini sebelum sampai di rongga mulut. Tentu masing-masing jenis kelenjar ludah memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ini tadi udah disebutkan ya bahwa saliva setelah dikeluarkan di asini tidak serta-merta begitu adanya sampai di rongga mulut. Tapi ada modifikasi ya. Terutama tadi udah disebutkan di ductus striatusnya. Terlihat di gambar seperti ini ya. Di sini adalah asini, tergantung jenisnya, bisa serosa maupun mukosa. Tentu ada pengeluaran air yang asalnya dari pembuluh darah di sekitar asini ini, dari plasma ya. Kemudian sepanjang ductus terjadi modifikasi ya, terutama di ductus striatus, di mana secara aktif natrium dan klorida akan diserap ya. Kemudian ada juga sifat dari ductus yang perlu dipahami, yaitu kurang permeable atau kurang bisa ditembus oleh air ya. Sehingga hal tersebut menyebabkan perubahan tonisitas dari saliva. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Pada bagian ini tadi sudah disebutkan kenapa disebut ductus striatus, karena gambarannya bergaris-garis di bagian dasar dari selnya. Nah, garis-garis itu asalnya dari mana? Yaitu karena ada banyaknya mitokondria yang berada di dalam sel yang melapisi ductus striatus. Nah, mitokondria ini untuk apa? Yaitu untuk memproduksi energi atau ATP ya. Untuk apa? Ya untuk tadi melakukan fungsi aktif ya, penyerapan natrium, klorida ya, kemudian memasukkan kalium ke dalam ductus ya, dan mengeluarkan HCO3-. Proses itu adalah proses aktif, jadi membutuhkan energi ya, makanya dibutuhkan banyak mitokondria yang pada akhirnya memberi gambaran bergaris-garis sehingga namanya ductus striatus ya. Nah, kemudian ada juga peran dari ductus intercalaris ya, tadi sudah disinggung pada beberapa slide sebelumnya, yaitu mensekresikan lisosim dan enzim pencernaan untuk karbohidrat ya. Dan di sini juga dinyatakan di dalam buku ya, terdapat sel-sel punca atau stem cell yang mitosis secara aktif yang berperan untuk melakukan regenerasi baik asinus maupun area ductus. Nah, itu peran dari
saluran interkalaris. Sedangkan saluran excretorius itu hanya perannya untuk menampung saliva yang sudah dimodifikasi, kemudian akan disalurkan ke rongga mulut. Itulah masing-masing peran dari duktus-duktus di kelenjar ludah ya, masing-masing jenisnya, dan alasan kenapa ada garis-garis di ductus striatus ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana saliva diproduksi. Tadi saya menyebut berapa kali namanya saliva primer ya. Saliva primer itu adalah saliva yang dihasilkan pertama kali di dalam asinus. Tentu sesuai dengan jenis asininya ya. Ada yang murni serosa, ada yang murni mukosa, ada juga yang campuran. Ya, tadi sudah disinggung ya masing-masing karakteristik dari produknya. Tapi secara umum yang dikeluarkan di sana adalah tentunya air sebagian besar ya. Kemudian ada beberapa enzim, ACO3-min ya. Ini fungsinya untuk buffer ya. Nanti peran pentingnya untuk menjaga pH rongga mulut ya. Ada pengeluaran natrium klorida dan kalium. Ini disebut saliva primer ya. Kemudian di sepanjang perjalanannya di dalam ductus-ductus itu, terutama di ductus striatus, terjadi proses aktif ya. Tadi sudah disinggung ya, yaitu pengambilan natrium bersama dengan klorida, mengeluarkan kalium ke dalam ductus, mengeluarkan lagi ACO3-min ke dalam ductus yang tadi sudah disinggung, membutuhkan banyak energi sehingga perlu banyak mitokondria yang nanti memberi gambaran bergaris-garis pada ductus striatus ya. Nah, pada peristiwa ini terjadi perubahan banyak hal ya dari saliva primer menjadi sekunder ya. Komposisinya berubah ya. Kadar natriumnya berkurang, kadar kloridanya berkurang, ACO3-minnya bertambah ya. Kemudian karena sifat dari ductus ini kurang permeabel terhadap air, maka terjadi perubahan ya, tonisitas ya. Sehingga saliva setelah melewati ductus menjadi hipotonik, lebih encer ya, dibandingkan dengan apa yang awalnya dihasilkan di asinus. Sehingga kemudian komposisinya akan berubah ya setelah sampai di rongga mulut karena proses modifikasi. Nah, itulah proses produksi dari saliva ya. Sehingga ada istilah saliva primer, kemudian saliva yang sudah termodifikasi. Nah, kita lihat kemudian klasifikasi dari kelenjar ludah ya. Nah, kelenjar ludah tadi udah di awal sekali ditunjukkan itu adalah kelenjar ludah mayor ya. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibularis, ada sublingualis ya. Selain itu juga ada kelenjar ludah minor yang ukurannya kecil-kecil, jumlahnya sangat banyak ya. Tersebar hampir di semua mukosa rongga mulut, mulai dari bibir bagian dalam, pipi, di lidah ya, kemudian di palatum, terutama di palatum yang lunak yang berada di belakang ya. Tentu kelenjar ludah mayor ukurannya besar-besar ya, berpasangan kanan dan kiri ya, yang tadi sudah disebutkan jenisnya. Strukturnya lebih kompleks, kapsulnya lebih nyata dibandingkan dengan kelenjar ludah minor. Sistem duktusnya lebih rumit ya karena panjang-panjang, sedangkan kelenjar ludah minor duktusnya pendek-pendek ya karena langsung disekresikan ke rongga mulut. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini kelenjar ludah mayor tadi udah disinggung ya, ada sepasang kelenjar parotis, sepasang kelenjar submandibuler dengan duktusnya masing-masing dan sepasang kelenjar sublingual ya. Nah, kita lihat sekarang ukurannya yang paling gede adalah kelenjar parotis ya, lokasinya berada di depan bawah dari telinga ya. Sehingga kalau mungkin pernah memperhatikan kalau ada yang mengalami infeksi di kelenjar ini, telinganya seperti agak terangkat sedikit. Contohnya yang mengalami MAMS ya atau gondongan gitu ya, infeksi di kelenjar parotis ya, mudah dikenali lokasinya ya.
Duktusnya, kemana dia menyalurkan produknya, yaitu pada bagian rahang atas, ya, dekat dengan molar kedua. Duktusnya namanya duktus tension, ya. Nah, produknya itu seperti tadi disinggung jenis-jenis asini, ya. Nanti kita lihat lebih detail. Kelenjar parotis ini asininya murni serosa, ya, 100% serosa, sehingga produknya relatif encer seperti air, ya. Dia menyumbang sekitar 30% dari volume ludah kita, terutama saat kita terstimulasi, misalnya saat makan, ya. Produknya kaya dengan enzim, khususnya amilase untuk pencernaan karbohidrat. Kemudian kelenjar ini submandibuler, ya. Tidak sebesar kelenjar parotis, ya, tapi ternyata dia menyumbang 60% volume dari saliva, ya. Lokasinya di dasar rongga mulut, ya. Duktusnya namanya duktus Wharton yang bermuara dekat dengan frenulum dari lidah, ya. Jenis dari submandibuler ini kelenjar campuran. Jadi asininya sebagian besar adalah serosa, yaitu sekitar 80% gitu, ya. Kemudian sebagian kecil adalah mukosa. Produk dari kelenjar submandibuler itu terutama dikeluarkan saat kita istirahat. Jadi dia secara terus-menerus, walaupun kita tidak sedang makan, dia terus memproduksi. Kemudian yang paling kecil namanya sublingual, ya. Duktusnya agak unik karena ada banyak, ya. Ada duktus yang pendek-pendek, jumlahnya banyak, ya. Namanya duktus rifinus, ya. Kemudian ada salah satu duktusnya yang cukup besar, namanya duktus Bartholin. Nah, jenisnya adalah campuran, tapi yang dominan adalah mukosa, bukan serosa. Jadi berbeda dengan submandibuler, ya. Dia menyumbang sekitar 5% dari volume saliva. Mari kita lihat masing-masing, ya. Ada pertama kita lihat kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis ini seperti tadi sudah disebutkan, kelenjar yang paling besar, ya. Dia jenisnya serosa murni, ya, seperti terlihat di gambar di sini. Asininya adalah serosa, jadi terlihat agak gelap karena memang gambaran dari serosa lebih gelap dibandingkan dengan mukosa. Nah, duktusnya yaitu ada duktus intercalaris di sini, ya. Epitelnya yang melapisi adalah epitel selapis kubus, ya. Duktus intercalarisnya sangat panjang, ya, bercabang-cabang. Nah, itu memberi ciri khas, ya, merupakan ciri khas dari kelenjar ludah parotis. Kemudian duktus striatusnya dilapisi oleh epitel selapis kolumner, ya, dan mudah dikenali karena dia gambarannya lebih terang, ya. Jadi secara umum duktus intercalatus maupun duktus striatus itu lebih terang dibandingkan dengan asini yang berada di sekitarnya, ya. Jadi cukup mudah dikenali, ya. Untuk membedakan duktus intercalatus dengan duktus striatus itu diperhatikan diameternya. Tentu intercalatus lebih kecil, ya, diameternya. Ini lebih gede. Kemudian epitelnya di sini selapis kubus, di sini selapis kolumner, dan ada gambaran khas, ya, di mana ada pada pembesaran kuat itu ada gambaran garis-garis di dasar dari selnya, ya. Kemudian ciri khas yang lain dari kelenjar parotis adalah sering ditemukan adanya deposisi sel-sel adiposa, ya, yang atau lokasinya itu berada di sela-sela dari asini, dan semakin bertambah usia sel-sel adiposa ini cenderung semakin bertambah jumlahnya, ya. Dan kapsulnya untuk kelenjar parotis ini cukup mudah diidentifikasi, ya. Kapsulnya cukup tebal, ya. Nah, untuk detail dari masing-masing bagaimana struktur histologinya nanti bisa dilihat pada video berikutnya yang membahas
tentang pratikum atau bagaimana kita melihat masing-masing struktur dari kelenjar ludah ini di bawah mikroskop. Nanti bisa dilihat di video saya yang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat struktur histologi dari kelenjar submandibularis. Seperti tadi disebutkan, kelenjar ini kelenjar campuran dengan yang dominan adalah kelenjar, bukan kelenjar, asininya adalah serosa. Jadi terlihat pada gambar ini, kita udah lihat ada dua jenis asini ya, dengan lebih banyak yang berwarna gelap. Itu jenisnya adalah serosa, seperti yang saya tunjuk ini. Ini adalah asini serosa. Kemudian ini adalah sini mukosa. Jadi ini adalah kelenjar campuran dengan yang lebih dominan adalah asini serosa ya, sekitar 80 sampai 90%. Nah, kemudian yang menjadi ciri khasnya kalau dilihat di mikroskop ada gambaran bulan sabit ya, Demilunes serosa, yaitu ada asini mukosa yang ditumpangi oleh sel-sel serosa di bagian luarnya ini yang ditunjuk ya. Ini adalah asini mukosa. Kemudian pada bagian luarnya ada gambaran atau ada sel serosa yang menempel di bagian luarnya lebih gelap dan membentuk gambaran seperti bulan sabit. Itulah yang disebut dengan Demilunes serosa ya. Dan ini menggambarkan bahwa pada kelenjar ludah submandibularis memang jenisnya asininya yang campuran ya. Jadi ada asini yang kalau kita ngomong kelenjar ludah submandibuler ya, ada yang murni serosa, ada murni mukosa, kemudian ada yang struktur campuran itu sendiri yang memiliki gambaran Demilunes serosa ya. Kemudian ductus intercalarisnya pendek ya. Nah, sedangkan ductus striatumnya agak beda dengan di kelenjar parotis, yaitu di sini lebih panjang-panjang ya dan berkembang lebih baik katanya dibandingkan dengan kelenjar parotis. Kemudian yang ketiga, ini kelenjar sublingual ya. Asininya campuran ya, tapi lebih dominan yang mukosa seperti terlihat di gambar ya. Kita udah bisa lihat ya, lebih terang dibandingkan dengan tentu dengan parotis sangat berbeda ya, karena parotis murni serosa sangat gelap ya, sedangkan pada kelenjar sublingual relatif terang dengan beberapa gambaran sel serosa, karena memang yang dominan adalah sel-sel mukosa ya. Kita lihat sebagian besar adalah sel mukosa ya. Nah, kemudian di slide ini bisa kita lihat seperti deskripsi tadi ya, sel mukosanya itu selain terang ya, inti selnya pipi, lokasinya ada di dasar ya. Nah, ini menunjukkan asini mukosa ya. Kemudian tentu memiliki ductus intercalaris dan juga memiliki ductus striatum ya. Gambarannya sama seperti dengan kelenjar ludah sebelumnya, yaitu pada parotis maupun pada submandibularis. Nah, sekarang kita lihat gambaran kelenjar ludah yang berikutnya. Yang tadi adalah kelenjar ludah mayor ya. Ada parotis, ada submandibularis, ada sublingualis. Nah, kelenjar ludah minor secara umum ya, kapsulnya tidak terbentuk sempurna seperti di kelenjar ludah mayor ya, karena kapsulnya menyatu dengan jaringan ikat yang ada di mukosa. Jadi nggak terlalu tebal ya kapsulnya, dan duktusnya itu pendek-pendek karena langsung dekat ya tempat produksinya, kemudian langsung disekresikan di mukosa rongga mulut. Di mana saja ada kelenjar ludah ini tersebar ya di mukosa rongga mulut, mulai dari bagian dalam bibir, bagian dalam pipi, lidah, kemudian di palatum, khususnya palatum yang lunak, yaitu palatumol ya. Ada berapa nama untuk kelenjar ludah minor ini ya. Misalnya yang ada di rongga mulut, di bibir bagian dalam dan pipi namanya kelenjar ludah bukal ya. Ini jenisnya
kelenjar ludah campuran ya. Ada bagian serosanya, ada bagian mukosanya ya. Nah, dikenal sebagai kelenjar ludah labial kalau yang di bibir bagian dalam, kelenjar ludah bukal itu yang ada di pipi bagian dalam ya. Kemudian yang di atas yaitu di palatina ya. Itu kelenjar ludahnya jenisnya biasanya murni mukosa ya. Kemudian yang di lidah ini ada banyak nama ya. Di bagian depan itu disebut dengan kelenjar ludah minor Blandin Nun. Ya, ini jenisnya campuran seromukosa. Kemudian di bagian belakang dari lidah ya, dekat dengan tonsila lingualis itu biasanya jenisnya mukosa. Nah, kemudian ada kelenjar khusus namanya von Ebner ya. Ini lokasinya di dasar dari papilla circumvallata, yaitu papilla yang besar-besar yang berada di depan dari tonsila lingualis ya, yaitu pada garis V yang terbalik itu ya. Fungsinya dari khususnya untuk kelenjar von Ebner adalah untuk membersihkan kuncup kecap, untuk membersihkan sisa makanan yang sudah nempel di kuncup kecap, karena kuncup kecap itu ada semacam lubang kecil tempat masuknya sampel makanan, kemudian dibersihkan supaya tidak tersumbat, supaya kita bisa merasakan makanan yang berikutnya ya. Nah, itulah kelenjar ludah minor ya. Jumlahnya banyak ya, tidak, kapsulnya tidak terlalu terbentuk dengan baik, tersebar di hampir bagian dalam dari mukosa rongga mulut ya, mulai dari bibir, kemudian di lidah juga ya. Kemudian jenis sekresinya bermacam-macam ya, ada yang campuran, ada yang mukosa murni ya, dan berbagai namanya tadi udah disinggung ya. Seperti ini strukturnya ya secara umum. Nah, sekarang kita lihat saliva ya. Tadi udah disebutkan bagaimana saliva dibuat, siapa yang membuat ya, bagaimana dimodifikasi ya. Nah, kalau lihat komposisinya, saliva setelah dikeluarkan di rongga mulut itu sebagian besar air ya, 99% air ya. Kemudian ada komponen bukan air atau komponen padatnya, yaitu bisa berupa materi organik dan anorganik. Yang anorganik ya, kalau kita lihat detailnya, ada natrium, klorida ya, kemudian ada kalsium. Ya. Ini kalsium penting untuk menjaga kesehatan gigi. Ada klorida, kemudian ada bikarbonat ya, yang fungsinya adalah untuk menjaga asam basa dari rongga mulut, sehingga salah satu peran saliva adalah menjaga tingkat keasaman yang normal untuk rongga mulut. Fosfat itu perannya menjaga kesehatan gigi ya. Nah, itu sudah dijelaskan ya, sehingga peran pentingnya adalah untuk sebagai buffer, remineralisasi. Dalam batas-batas tertentu dia bisa melakukan repair pada bagian terluar dari gigi ya, kemudian menjaga keseimbangan ion. Kemudian ada bagian organiknya, itu bisa berupa enzim ya, amilase untuk pencernaan karbohidrat di rongga mulut, ada lipase, ada lisosim untuk membunuh bakteri. Kemudian ada protein ya yang fungsinya untuk pelumasan, misalnya glikoprotein ya. Kemudian ada imunoglobulin ya yang disekresikan di rongga mulut bersama dengan saliva, yaitu imunoglobulin A yang perannya untuk sistem pertahanan terhadap bakteri ya. Selain itu juga ada komponen seluler, yaitu sel-sel yang terlepas terbawa bersama dengan saliva. Itulah ya komposisi dari saliva. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Tentu berkaitan dengan komposisi yang tadi sudah dijelaskan ya. Fungsi saliva yang pertama adalah untuk perlindungan ya. Perlindungan dalam arti ketika kita mengunyah ada makanan yang di rongga mulut kita, mukosa rongga mulut itu dilapisi oleh saliva ya. Saliva sifatnya salah satunya adalah tadi ya, seperti gel atau mukus ya, sehingga bisa membentuk lapisan yang melindungi mukosa rongga mulut, sehingga tidak terjadi gesekan langsung ya dengan makanan ya.
Kemudian pembersihan ya. Jadi saliva ini secara terus-menerus akan membilas rongga mulut sisa makanan ya, mikroorganisme, sehingga tidak menempel lama di rongga mulut ya. Kemudian bisa kita keluarkan meludah atau kemudian ditelan masuk ke saluran cerna ya. Tentu kalau bakteri masuk ke lambung akan mati pada akhirnya. Kemudian fungsi berikutnya tadi ya ada H-O3-min sebagai buffer ya. Buffer untuk menjaga pH rongga mulut supaya dalam keadaan yang eh, rata-rata normal ya. Sehingga tidak dalam satu kondisi dia bisa sangat menguntungkan bakteri misalnya atau eh, merugikan kesehatan rongga mulut ya. Jadi pH-nya dijaga oleh buffer dari saliva. Kemudian juga mampu menetralisir asam, asam yang berasal dari lambung misalnya. Kita mengalami reflux ya, itu bisa membantu menetralisir tersebut. Karena pH itu sangat penting perannya ya dalam menjaga kesehatan gigi, khususnya kandungan mineral dari gigi. Karena kita tahu ketika gigi terekspos dengan kondisi yang terlalu asam, maka terjadi pelarutan dari komponen penting pada bagian terluar gigi, yaitu pada email. Nanti bisa merusak gigi. Nah, makanya tidak boleh terlalu asam. Nah, itu dijaga oleh buffer ya, yang dibuat oleh saliva. Fungsi lainnya untuk remineralisasi. Tadi sudah disebutkan ya, ada kandungan kalsium, ada kandungan fosfat ya. Nah, kemudian pada kondisi yang relatif tidak terlalu parah, maka ini bisa kemudian memperbaiki bagian terluar dari gigi ya, yaitu melakukan remineralisasi, bisa mengurangi karies ya, menambah lubang-lubang kecil ya, sebelum menjadi lebih parah. Kemudian berikutnya, ini sudah juga berkaitan dengan kandungannya, karena tadi ada lisosim, ada imunoglobulin A, ada laktoferin ya, peroksidase, untuk sistem pertahanan terhadap mikroba ya. Karena mulut kita ini salah satu lubang masuk dari mikroba ya. Kita makan, kita minum, itu semua bisa terkontaminasi oleh bakteri ya. Nah, itu di saliva sudah dibekali dengan proteksi untuk paling tidak mengurangi populasi dari bakteri ya. Kemudian saliva juga bekerja dengan cara yang lain, yaitu mampu mengaglutinasi, yaitu menggumpalkan ya dari bakteri, sehingga nanti akan mudah untuk disapu, untuk dikeluarkan dan dibersihkan ya. Fungsi berikutnya untuk pencernaan ya. Tadi kita udah tahu ada enzim di sini, amilase, ada lipase juga ya. Amilase terutama ya, sehingga membantu apa namanya, pencernaan karbohidrat awal di rongga mulut ya, sehingga sangat tepat ketika kita menuruti saran bahwa mengunyah makanan harus cukup lama di rongga mulut ya, jangan baru dimakan kemudian ditelan lewat ya, karena amilase belum sempat bekerja. Kalau kita mengunyahnya cukup lama, maka amilase akan bekerja di rongga mulut dengan optimal, nanti akan meringankan proses pencernaan pada organ-organ pencernaan berikutnya ya. Berikutnya untuk pengecapan, ini sangat penting. Tadi disinggung ada namanya kelenjar von Ebner ya. Jadi di gambar ini digambarkan ada tisbad ya, kuncup kecap, yang lokasinya itu berada di tonjolan-tonjolan di permukaan lidah, namanya papila ya. Ya, salah satunya papila circumvallata yang ada di bagian belakang ya. Di dasar dari kelenjar, bukan kelenjar, di dasar dari papila circumvallata itu bermuara kelenjar von Ebner ya, yang memproduksi saliva ya, yang berperan untuk membersihkan ini ya. Ini namanya teeth pore ya, yaitu lubang-lubang kecil halus di mana makanan, sampel makanan setelah kita kunyah akan masuk, kemudian dikenali oleh reseptor di sini, reseptor pengecap ya. Nah, kalau nggak dibersihkan secara rutin oleh saliva, maka akan tersumat dan kita tidak bisa mengecap makanan berikutnya. Ya. Nah, fungsi pengecapan sangat penting untuk kesehatan karena dengan pengecapan yang baik kita akan
menjadi lebih bersemangat, lebih enak untuk makan ya. Ketika pengecapan menurun, maka nafsu makan juga berkurang dan itu pada akhirnya akan mengganggu kesehatan kita secara umum ya. Nah, fungsi lainnya adalah menjaga kelembaban mukosa ya. Ini sangat penting ya, karena mukosa harus selalu dijaga basah, lembab ya. Kalau kering maka dia akan rusak ya. Juga membantu kita berbicara ya. Mungkin pernah merasakan ketika kerongkongan kering gitu ya, kita akan susah sekali untuk berbicara. Kalau lihat strukturnya di bagian bawah, laring itu juga ada mukosanya. Jadi selalu dijaga basah oleh saliva, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan artikulasi membentuk suara ya. Dan kemudian juga ternyata ada semacam faktor pertumbuhan yang disekresikan oleh saliva yang bisa membantu penyembuhan dari sel-sel yang melapisi mukosa rongga mulut. Misalnya ketika kita mengalami perlukaan, mengalami sariawan misalnya, nah itu saliva bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dari epitel yang ada di sana. Selain juga dibantu oleh misalnya antibakteri yang tadi sudah disinggung ya, termasuk pembersihan oleh saliva yang secara terus-menerus ya, sehingga pada akhirnya bisa membantu menjaga kesehatan mukosa rongga mulut ya. Nah, ini terakhir ya, kita akan bahas sedikit kelainan-kelainan yang terkait dengan saliva, khususnya produksi ya. Ada namanya xerostomia, ya, mulut menjadi kering ya. Tadi udah kita singgung betapa pentingnya saliva ya untuk menjaga kesehatan rongga mulut termasuk gigi. Nah, ketika ada satu kondisi di mana pasien menjalani kemoterapi misalnya, atau meminum obat tertentu yang pada akhirnya mengganggu atau menurunkan produksi saliva ya, termasuk juga penyakit autoimun ya, misalnya sindrom Sjögren ya, itu bisa mengurangi produksi saliva, sehingga akibatnya banyak ya, karena saliva perannya penting ya, muncul karies ya, ada penyakit pada gusi, infeksi jamur ya, karena sistem pertahanannya menurun ya, luka pada mukosa rongga mulut karena kering ya, dan susah sembuh. Kita udah bahas tadi ya, kandungan dari saliva yang membantu penyembuhan dan mencegah terjadinya infeksi pada rongga mulut ya. Kita jadi susah menelan ya, susah berbicara ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi yang disebut mukosel ya. Mukosel ini tadi udah disinggung ya, struktur dari kelenjar ludah ya. Misal kelenjar ludah minor ya, dia juga memiliki asini, kemudian memiliki ductus. Walaupun ductusnya pendek-pendek. Ini gambarannya adalah di bibir bagian dalam ya. Nah, ketika terjadi kebocoran di mana produk dari saliva tidak dikeluarkan melalui ductusnya, tapi dia bocor keluar, kemudian akan terakumulasi di bawah epitel ya. Sehingga membentuk gundukan yang seperti ada cairan di dalamnya. Ini cukup sering terjadi dari pengalaman saya ya saat menangani pasien, banyak ditemukan ya. Nah, ini namanya mukosel ya, yaitu saliva yang tumpah keluar area, terkumpul di bawah epitel ya. Kemudian ada namanya sialidenitis. Ini infeksi ya pada kelenjar ludah. Contoh yang paling sering adalah gondongan atau mumps ya. Tadi sudah disinggung ya. Ini cukup banyak dialami anak-anak terutama karena mudah sekali menular lewat saliva ya. Dia berbagi makanan atau sekedar berbicara ya, ada droplet, kemudian akan mengalami seperti terlihat di gambar ya, kelenjar ludah parotisnya bengkak gitu ya. Kemudian pada yang agak besar akan mendorong telinga ke atasnya. Tentu ini menyebabkan rasa sakit ya, rasa tidak nyaman, susah makan ya. Walaupun secara umum tidak menimbulkan gejala yang serius dan bisa sembuh sendiri ya. Nah, itulah ya yang bisa saya sampaikan tentang kelenjar ludah ya, mulai dari pengertian kelenjar ludah secara umum ya, kemudian struktur umumnya yang disusun oleh parenkim dan stroma, kemudian jenisnya ya, ada kelenjar ludah mayor dan minor, kemudian bagaimana beda masing-masing kelenjar ludah ya,
dari parotis, kemudian submandibuler, sublingual, kemudian kelenjar ludah minor ya. Kemudian kita memahami ada berbagai jenis sel ya yang ada di asini ya. Ada serus, mukus, kemudian ada kelenjar bukan kelenjar, ada sel myoepitel yang mempengaruhi produk dari saliva. Kemudian kita memahami saliva setelah dibuat akan dimodifikasi di sepanjang duktus ya, khususnya pada duktus striatus, sehingga akhirnya saliva memiliki komposisi yang sudah kita lihat tadi ya. Komposisinya sangat kompleks, memiliki banyak peran di dalam rongga mulut ya, mulai dari memberi perlindungan, mencegah gesekan, antibakteri, dan banyak lagi ya. Dan terakhir kita lihat ketika ada gangguan pada produksi saliva itu memberi gejala tertentu pada rongga mulut ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya presentasikan tadi bisa memberi pengetahuan awal ya untuk kelenjar ludah ya dan fungsinya. Tentu nanti bisa didalami sendiri-sendiri. Nah, nanti untuk bagaimana membedakan masing-masing kelenjar ludah ini di bawah mikroskop, itu saya akan jelaskan pada video berikutnya yang fokus pada slide histologi. Nah, boleh dibilang seperti praktikum ya, kita melihat slide, kemudian kita memahami struktur yang ada di sana ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya ya. Kalau ada pertanyaan, saran bisa disampaikan di kolom komentar.